pernah eksis lalu vakum, muncul kembali setelah gaya bernyanyinya viral diparodikan Triswaka dan Zinedine Zidane, tapi ditanggapi bijak olehnya. Sejak saat itu, Andika kangen band mulai rajin muncul di layar TV. Banyak yang merindukan lagu-lagu hitsnya yang fenomenal. Nah, sebagai vokalis band papan atas, Andika tentu saja punya kekayaan tidak sedikit. Sumber pendapatannya banyak banget loh ternyata. Mahesa Andika Setiawan, atau akrabnya sih dijuluki Babang Tampan, hadir membawa nuansa berbeda dari band lain era 2000-an. Khas dengan musik pop Melayu, Kangen Band memiliki tempat tersendiri di hati penikmat musik tanah air. Lirik lagu yang diciptakan juga ringan dan cukup menyentuh. Tak heran jika anak muda zaman old mudah menghafal lagu-lagu Kangen Band. Keberadaan Andika sebagai vokalis berhasil memberikan sentuhan magis dari penampilan hingga warna vokal yang khas, sehingga Kangen Band masih terus dinanti karyanya sampai sekarang. Pria kelahiran Bandar Lampung 21 Mei tahun 1983 ini mengawali karir di dunia tarik suara sejak tahun 2005. Ia membentuk Kangen Band yang beranggotakan 6 personil dan memutuskan merilis album tahun 2007. Melalui album perdananya tentang Aku, Kau, dan Dia, Kangen Band sukses menantang kepopuleran band top lainnya seperti Ungu, Raja, maupun ST12. Ya, meski di awal kemunculannya Andika sempat mendapat cibiran netizen karena penampilannya yang dinilai kurang good looking, tapi Andika tetap pede aja loh dengan rambut emo yang kemudian jadi ciri khasnya. Perlahan ia mengubah penampilan menjadi lebih rapi, wajahnya pun kian berseri. Yang tadinya hanya pemuda berjualan cendol, langsung berubah jadi penyanyi dengan tampilan kece badai. Ada yang bilang sih gaya rambut Andika ini mirip dengan Sasuke di anime Naruto. Gimana? Mirip nggak? Hancur hatiku melihat engkau bersamanya. Berhubung karirnya sedang naik, ujian pun menimpa Andika. Ia terjerat obat-obatan terlarang, membuat karirnya meredup dan mengharuskan ia hidup di penjara. Setelah bebas, Andika hengkang dari Kangen Band tahun 2012, lalu memutuskan untuk bersolo karya. Keluar dari Kangen Band, Andika pulang ke kampung dengan modal 300 juta rupiah. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun modalnya habis. Ia kemudian banting setir menjadi petani, memproduksi padi sendiri di sawah. Penghasilan 1,5 juta tidak mampu menopang hidup bersama anak-anaknya. Ya mau tak mau, Andika meminta bantuan Ruben Onsu. Ruben membukakan jalan rezeki Andika untuk bekerja di Jakarta, meski sekedar menjadi bintang tamu di berbagai acara. Tidak seeksis kala ngeband, Andika dan Dodi membentuk band bernama Kangen Lagi dan merilis album Juleha tahun 2014. Tak begitu lama, band yang kembali dibentuknya itu malah dibubarkan oleh label. Andika menyebut bahwa band barunya itu tidak jelas. Ya, tahun 2016 Andika akhirnya balik bergabung bersama Kangen Band. Sarkap satpol, tanganku di borgol, cintaku padamu. Perjalanan karir si Babang Tampan penuh liku, namun ia mampu menikmati hasil keringatnya hingga mengumpulkan banyak duit. Penghasilan terbesar yang didapatkan Andika salah satunya dari profesi yang ia fokusi, yaitu sebagai penyanyi. Bersama Kangen Band maupun kala bersolo karir, Andika banjir job on TV dan job off air. Harus diakui, Andika memiliki suara merdu dan khas dengan lagu galaunya. Dipermanis dengan musik Melayu, membuat banyak orang nagih untuk mendengarkan ia bernyanyi. Dari lagu-lagu yang telah diciptakan, baik yang ia nyanyikan maupun yang orang lain populerkan, Andika menerima royalti tiap lagunya itu loh, pastinya sesuai dengan ketentuan berlaku. Berhasil pukau masyarakat, Andika kerap diundang sebagai bintang tamu di acara TV. Pertanyaan seputar karir maupun kehidupan pribadi masih sering dikepoin media. Ya, termasuk memberikan kabar melalui media hits YouTube. Tak ingin ketinggalan di era digital, Andika juga memiliki channel YouTube dengan ratusan ribu subscribers. Kontennya banyak diisi untuk bernyanyi. AdSense YouTube lumayan menambah pundi-pundi rupiah Andika. Pendapatan yang didapatkan tidak dipakai sendirian. Sebagian disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan panti asuhan dan pondok pesantren.
ia juga menggaji karyawan YouTube-nya dari hasil AdSense yang didapatkan. Sebagian hartanya bahkan tak pelit dikeluarkan untuk mengurus anak-anak yatim sebagai bentuk peduli terhadap sesama. Selain mendapat penghasilan dari karir, Andika turut membuka bisnis di kampung halaman. Bukan bisnis membuka kafe ataupun properti seperti kebanyakan artis lainnya. Andika justru memilih bisnis jualan beras yang terkenal di Lampung. Yang paling tak disangka, ternyata Andika pernah menerima honor dari settingan dalam jumlah ratusan juta rupiah. Saking jagonya akting demi mensukseskan rencana yang sudah diatur, ia sampai mendapat julukan artis settingan. Andika rela berperan sebagai pacar artis pendatang baru demi mendobrak popularitas artis yang dikencani. Namun pada akhirnya, ia tidak terlena alias udah tobat karena malu dengan anak-anak. Bukan hanya dalam karir, Andika pernah gonta-ganti band sampai rela jadi artis settingan. Urusan asmara Andika terbilang tidak sukses. Ia menikah sebanyak 4 kali, semuanya harus berakhir di meja perceraian. Mulai dari Ade Bunga Niari yang ia nikahi tahun 2007, bercerai 2010, pernikahan keduanya dianugerahi 1 anak. 2011, Andika menikahi Anggi April Lestari dan memiliki 1 anak, 2 bulan kemudian bercerai. 2012, Andika menikah siri dengan Nadine, di tahun yang sama mereka berpisah. 2013, Andika menikah dengan Hairun Nisa, masih bisa bertahan selama 5 tahun dengan dianugerahi 3 anak, tapi gagal juga dan bercerai tahun 2018. Fenomenal atas karya-karya luar biasanya. Lekat dengan kontroversi, entah menyoal kisah percintaan maupun dicap artis settingan, terlepas dari itu semua, Andika sukses di dunia hiburan.